Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah masih membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang datangnya Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hadis, bertanya tentang agama. Sebuah hadis yang sangat agung dan mulia sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah ummus sunnah. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada istilah umul kitab, induknya Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, maka di dalam sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau di dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwa ada istilah juga ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Karena semua isi kandungan dalam Al-Quran secara garis besar itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang Nabi, berbicara tentang umat-umat sebelum kita, ya, berbicara tentang kelompok-kelompok yang sesat. Intinya berbicara tentang semua apa yang berkaitan dengan agama, maka pokoknya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah disebut dengan umul kitab, induknya Al-Quran. Sedangkan di dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hadis beliau alaihi salatu wasallam, maka secara garis besar kandungannya itu ada dalam hadis Jibril alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini, hadis Umar, hadis Jibril ini disebut dengan ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Maka alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang keterkaitan hadis ini dengan bab yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, yang bab muraqabah, di mana kaitannya sangat erat muraqabah ini dengan ihsan. Jadi tatkala Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya, penglihatan di sini sebagaimana kita sebutkan kemarin bukan penglihatan mata, akan tapi di sini adalah penglihatan hati, di mana seorang dengan keimanannya, di mana seorang dengan hatinya bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilihatnya dan diketahuinya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melihat tentang luasnya keilmuan yang ia lihat, pengetahuan yang ia lihat, maka ia teringat dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia merenungkan dan melihat kehidupan, maka ia melihat
kekalnya dan abadinya kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat kasih sayang yang sangat luar biasa yang mungkin dia lihat dengan matanya, maka ia menyadari bahwa kasih sayang Allah itu sangat besar. Begini seterusnya. Sehingga hamba ini dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan selalu berusaha untuk menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia sampai pada tingkat seorang muslim, seorang mukmin yang paling tinggi, yaitu maksiat. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kemarin kita katakan bahwa orang yang sampai pada tingkat ini ibadahnya itu bukan didasari rasa takut, akan tapi sudah tingkatan ibadah memang ingin selalu dekat dengan Allah dan tidak mau tidak dekat darinya Subhanahu wa taala. Maka disinilah akhirnya orang yang sudah sampai pada tingkat ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang ia lakukan merupakan sesuatu yang lebih manis dari selain ibadah. Ya, seakan-akan kalau seandainya dia mampu terus selama 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah tidak beribadah, bisa terus mengerjakan sholat dan tidak henti-hentinya, maka dia akan lakukan itu. Ya, namun karena ia seorang manusia, ia juga butuh istirahat, ia juga butuh makan, ia juga butuh minum. Akhirnya mungkin ibadah itu ia tinggalkan sementara, akan tapi hatinya selalu ingin segera kembali kepada ibadah kepada Allah. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sampai pada tingkat ini, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak ada sesuatu yang paling ia senangi kecuali ibadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi SAW bersabda tentang salat, beliau mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis salat, dijadikan ketentraman hatiku, kesenangan untuk jiwaku itu di dalam salat. Ya, maka bayangkan jika seandainya orang di dalam salatnya sudah merupakan keadaan yang paling tentram untuk hatinya. Tentunya salat merupakan sesuatu yang paling ia kejar. Salat merupakan sesuatu yang paling dia tunggu-tunggu. Sehingga tatkala ia mengerjakan salat, seperti ia tidak mau salat itu diakhiri dengan apa? Salat. Tak mau dia mengakhiri salat dengan salat. Wajar manakala mereka mengerjakan salat itu dalam satu rakaat yang dia baca itu sampai 3 juz, sampai 5 juz dalam satu rakaat. Karena sudah sampai pada tingkat ini, ya, sudah sampai pada tingkat ini, sehingga tidak ada sesuatu yang paling ia sukai, paling ia cintai, ya, kecuali ibadah itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada kita tentang panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam, panjangnya salat para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan bagaimana sebagian orang-orang saleh itu lebih mengutamakan ibadahnya daripada hal-hal yang lainnya, kita bisa menyadari bahwa semua ini bisa mereka lakukan kalau mereka sudah sampai pada tingkat ihsan. Kalau kita hanya menerawang-nerawang saja, membayang-bayangkan saja, ya. Sehingga kemarin kita katakan bahwa seperti Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu dalam beliau salat, yang kemudian terpana, ya, beliau mengatakan tatkala ditanya kenapa tidak dipanah pertama membangun aku, kata Salman. Maka apa kata Abbad bin Bishr? Allah, kalau bukan karena amanah Nabi SAW menjaga pasukan, maka lebih baik aku mati daripada memutuskan bacaan Al-Quran yang sedang aku baca. Nah, ini sampainya mereka ke tingkat itu luar biasa. Ya, sampai disebutkan bahwa ada sebagian orang saleh, bagaimana disebutkan dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, tatkala beliau sedang mengerjakan salat, beliau tersengat kalajengking, beliau tidak bergerak, bisa menahan diri untuk tetap melanjutkan salat sampai selesai. Ya, kalau kita mungkin digigit nyamuk saja sudah sibuknya luar biasa. Sampai mereka sampai pada tingkat yang luar biasa seperti ini, ya. Jadi tingkatan ihsan, antara Allah karena kata Allah. Maka para ulama mengatakan ibadah bagi mereka seperti orang yang tidak mendapatkan air minum di tengah padang pasir kemudian mendapatkannya. Ya, untuk bayangkan bagaimana cara meminumnya. Misalnya satu hari penuh tidak dapat air minum di tengah padang pasir, kemudian ditemukan orang diberi minum. Bagaimana cara minumnya? Luar biasa. Begitu mereka merasakan manisnya ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW katakan fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Jika seandainya kau tidak mampu sampai pada tingkat ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Artinya kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, Allah mengawasi. Ini ibadah orang yang takut. Ibadah orang yang takut. Artinya kalau bukan karena rasa takutnya kepada neraka, rasa takutnya kepada Allah, mungkin kita nggak ibadah. Tapi ini unik. Ini tingkatan juga luar biasa. Sehingga rasa takut ini, rasa merasa diawasi oleh Allah ini menjadikan kita mempertahankan diri, menahan diri kita, menyabarkan diri kita untuk tetap beribadah kepada Allah dan menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan apa? Ihsan. Sebenarnya hati ini mau saja melakukan maksiat, tapi kan rasa takutnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, enggak berani diri. Mending. Makanya tingkatan yang mulia. Ya, ini tingkatan yang mulia. Kalau yang pertama tadi memang ketertarikannya untuk melakukan maksiat itu hampir bisa dikatakan hilang sudah. Manisnya kedekatan kepada Allah itu menjadikan mereka lupa dari segalanya. Tapi kalau yang ini masih ada perjuangan, masih ada usaha, ya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun mereka berada, mereka bisa menjalankan ketaatan, dan dimanapun mereka berada, mereka bisa menjauhi maksiat. Disaksikan orang atau tidak disaksikan, bersama dengan orang lain atau sedang sendirian, maka mereka mampu tetap bertahan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan akhir hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tanda hari kiamatnya sudah kita jelaskan, di mana Nabi SAW menyebutkan di sini dua tanda. Ya, ini alhamdulillah sudah kita jelaskan. Tanda yang pertama tentang seorang budak sahaya yang melahirkan majikannya, kemudian bangsa Arab yang dahulunya adalah orang miskin, yang profesinya adalah mengembalakan kambing. Suatu saat mereka akan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di akhir hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar tentang siapa lelaki yang datang kemarin 3 hari yang lalu. Maka Umar mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, artinya beliau tidak tahu. Kemudian Nabi SAW katakan sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan apa? Agama kepada kalian. Maka agama Islam adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini 3 tingkatan agama di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan lanjutkan hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis nomor 61 dari Abi Dzar Jundub atau Jundab ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari 2 orang sahabat ini, pertama dari Abu Dzar, kemudian dari Mu'ad bin Jabal. Hadisnya sebagian para ulama mengatakan sanadnya satu, tapi tabi'in yang meriwayatkan hadis ini kadang-kala menyebutkan dari Abu Dzar, kadang-kala menyebutnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat yang mulia. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan lakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan setelah engkau melakukan dosa. Ya, segera lakukan
setelah engkau melakukan dosa. Ya, atau diterjemahkan secara kalimat, ikutilah perbuatan dosa dengan melakukan kebaikan setelahnya. Tempuhlah maka kebaikan yang kau lakukan setelah melakukan kesalahan atau maksiat tersebut, maka kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Yang menghapus apa? Kesalahan. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini juga merupakan salah satu di antara sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang agung. Di mana secara garis besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Bagaimana cara membangun hubungan baik dengan Sang Pencipta dan bagaimana membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Ini diisyaratkan dalam hadis yang mulia ini. Ya. Dan pesan ini para ulama mengatakan mengandung 3 poin. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Kemudian bertaubat dari maksiat yang dilakukan. Ini yang kedua, bertaubat kepada Allah dari maksiat yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang mana 3 wasiat ini intinya mengajari kita tentang muamalah kita kepada Sang Pencipta dan muamalah kita kepada sesama manusia. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan satu persatu dari 3 apa yang kita sebutkan ini. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunt. Kalimat yang pertama adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa yang maksud dengan takwa? Beliau mengatakan dia istinabu al-maharim wa fi'lul awamir. Takwa itu adalah menjauhi perkara yang diharamkan dan melakukan perkara yang diperintahkan. Menjauhi perkara yang diharamkan dan melakukan perkara yang diperintahkan. Ini takwa. Ya, ini takwa. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan di sini agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ini yang terkait dengan muraqabah tadi. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang sendirian atau bersama dengan orang lain? Apakah ada orang yang selalu memperhatikan kita atau tidak ada orang yang memperhatikan kita? Ataukah kita dalam kondisi kaya, ataukah kita dalam kondisi miskin, kita dalam kondisi sakit atau kita dalam kondisi sehat? Maka kita tetap diperintahkan oleh Allah bertakwa kepada-Nya Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan dalam kondisi apapun. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis perintah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada ini merupakan hadis yang lebih hendaknya diperhatikan oleh setiap kita, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan semua nilai pendidikan yang harus ditanamkan di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah, khususnya di zaman fitnah seperti ini. Dahulu di masa-masa orang tua kita mungkin, di masa nenek-nenek kita mungkin, orang kalau melakukan kejahatan itu biasanya keluar rumah, melakukan maksiat dia akan keluar rumah. Tapi saat ini orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mudah. Ya, dengan mudah, bahkan tanpa diketahui oleh siapapun. Maka para ulama mengatakan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta, ini
jauh lebih kita butuhkan di zaman kita saat ini. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ya, ini paling kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Tentunya kita tidak membahas tentang keutamaan takwa, janji apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Ini sangat banyak janji-janji besar Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang menjauhi yang dilarang dan orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Janji Allah sangat banyak. Bahkan di sisi Allah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang bertakwa kepadanya. Intinya terkait dengan bab kita adalah kalimat ini, ittaqillaha haitsu ma. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun kau berada. Baik bersama dengan orang lain atau dalam keadaan sendirian, ada yang melihat atau tidak melihat, tetap engkau harus bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Lakukan apa yang diperintahkan dan jauhi perkara yang dilarang. Dalam kondisi apapun. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kedua yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini adalah atbi sayyi'atal hasanata taqwa. Ya, setelah engkau melakukan kesalahan, ini mengisyaratkan bahwa manusia, seorang hamba, sebaik apapun usahanya untuk bertakwa kepada Allah, namun di sisi lain mau tak mau, disadari atau tidak, dia pasti akan terjerumus ke dalam apa? Maksiat. Beginilah tabiat manusia. Ya, beginilah tabiat manusia. Sehebat apapun dia berusaha untuk tetap istiqamah, suatu saat dia pasti akan jatuh ke dalam sebuah maksiat. Ini tabiat manusia. Ya, maka dalam hadis tatkala Nabi SAW berbicara tentang hakikat manusia dalam kehidupan, maka Nabi SAW katakan sesekali dia naik, sesekali dia turun. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW berpesan di sini, tatkala engkau melakukan kesalahan dalam usaha untuk tetap bertakwa kepada Allah, namun suatu saat engkau kalah, engkau terjatuh ke dalam maksiat, engkau terjerumus ke dalam perangkap syaitan, maka Nabi SAW katakan atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah engkau melakukan kesalahan, setelah engkau melakukan dosa, maka segera lakukan apa? Kebaikan. Sertakan kebaikan setelah engkau melakukan kesalahan. Sebagian para ulama mengatakan al-hasanah di sini maknanya taubat. Sebagian para ulama mengatakan al-hasanah di sini maknanya taubat. Jadi bisa diterjemahkan seperti ini: segera bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Ini maknanya. Maka hasanah taubat ini akan secara otomatis menghapus apa? Dosa. Ini makna yang pertama. Dan taubat menghapus dosa merupakan suatu hal yang pasti. Ya. Artinya setelah orang melakukan maksiat sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, kalau dia bertobat, maka taubat ini akan menghapus semua dosa. Ini pasti. Maka suatu hari tatkala Amr bin As radhiyallahu taala masuk ke dalam Islam, maka beliau mensyaratkan dalam Islamnya. Dan kalau dia ingin masuk Islam, dia berkata kepada Rasulullah bisyarat dengan satu syarat yang dia Muhammad. Apa syaratnya? Syaratnya dosa-dosaku yang telah lalu diampuni oleh Allah. Itu syaratnya. Aku mau masuk Islam dengan syarat kalau dosa-dosaku itu diampuni oleh Allah. Dengan catatan kalau dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku mau masuk Islam. Kalau tidak, saya tidak mau masuk Islam. Maka Nabi SAW katakan, "Alimta ya Amr, anna Islam yahdith maka qabla." Apakah kau tidak tahu wahai Amr bahwa Islam dengan Islamnya seorang, dengan taubatnya seseorang, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah SWT. Jadi ini makna yang pertama. Al-hasanah di sini maknanya apa? Taubat. Segera setelah melakukan kesalahan, melakukan kebaikan. Yani bertaubat. Maka taubat akan menghapus dosa. Ini pasti. Kalau maknanya adalah taubat, maka jelas taubat ini akan menghapus
dosa apapun yang dilakukan dan sebesar apapun dosa yang dikerjakan, taubat akan menghapus dosa. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, jika seandainya kalian berhenti dari kekafiran, artinya bertaubat, meninggalkan kekafiran, maka akan diampuni semua dosa kalian yang telah lalu. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian para ulama ini yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wa minal hasanati ba'da sayyi'at at-tauba ila Allah min as-sayyi'at. Di antara kebaikan setelah maksiat adalah engkau bertobat kepada Allah dari maksiat tersebut. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama menjelaskan makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah umum dia makna. Bukan hanya taubat, tapi kebaikan apapun yang kau lakukan setelah kau melakukan maksiat, maka secara otomatis kebaikan itu akan menghapus dosa. Ini makna yang kedua. Ya. Namun perlu diketahui di sini bahwa kalau kita bawa kepada makna yang kedua ini, Allah Ta'ala pendapat yang paling sahih, bahwa yang terhapus dari dosa-dosa yang kita lakukan secara otomatis dengan amal saleh yang kita kerjakan setelahnya adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa besar. Ya, karena Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ira. Nabi SAW katakan, salat 5 waktu itu, salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, salat Jumat yang kita kerjakan sampai Jumat berikutnya, Ramadan yang kita laksanakan sampai Ramadan berikutnya, maka ibadah-ibadah ini akan menghapus semua dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Maka subhanallah, salat 5 waktu yang kita kerjakan dari sholat zuhur ke sholat asar itu kan ada tenggang waktu yang panjang. Maka sholat zuhur dan sholat asar yang kita kerjakan di hari itu akan menghapus semua dosa yang kita kerjakan di antara dua sholat ini. Sholat asar kemudian kita kerjakan, berikutnya sholat maghrib. Maka dua sholat ini akan menghapus secara otomatis dosa yang kita kerjakan antara dua sholat ini. Ini maknanya. Berikutnya Jumat kepada Jumat berikutnya, berarti Jumat yang lalu yang kita kerjakan, apabila nanti kita kerjakan biidznillah Jumat berikutnya, maka dosa yang kita kerjakan di antara dua Jumat ini secara otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun lalu yang kita kerjakan dengan Ramadan tahun depan biidznillah yang akan kita laksanakan, ini akan menghapus dosa yang kita kerjakan antara dua Ramadan. Dengan catatan kata Nabi, ia menjauhi dosa besar. Tapi ini ada catatan, dosa besar tidak dihapus dengan apa? Amal saleh. Dosa besar penghapusannya dengan apa? Dengan taubat kepada Allah. Kita sudah bahas tentang bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang sudah dikerjakan, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, segera meninggalkan dosa itu secepat mungkin, secepatnya tinggalkan dosa itu. Ya, jadi jangan nyesal, jangan menyesali, jangan kemudian berazam untuk tidak melakukan, tapi dosa itu tetap dikerjakan, tapi segera ditinggalkan. Ya, ini kaum muslimin, 3 syarat taubat jika seandainya dosa itu hanya berkaitan antara dia dengan Tuhannya. Namun kalau berkaitan dengan manusia, maka ditambah syarat yang keempat, ini apa? Dia minta penghalalan atau penyelesaian antara dia dengan orang yang terkait dalam dosa kezaliman yang dia lakukan. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, satu umrah ke umrah berikutnya akan menghapus dosa yang dilakukan antara keduanya. Banyak hadis seperti ini. Ya,
Nabi SAW katakan kasratul khutbah ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, ya, kemudian intidhar shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, maka ini semua kata Rasulullah SAW bisa menghapus apa? Dosa. Tapi dengan catatan seperti kita sebutkan tadi, dosa yang dihapus dengan amal saleh adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Ini dua makna yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tatkala beliau mengatakan segera lakukan kebaikan setelah engkau melakukan kesalahan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kau lakukan. Makna yang pertama taubat, segera bertaubat. Kemudian yang kedua, secara umum, kebaikan apapun yang kau lakukan ini bisa menghapus dosa, termasuk zikir kepada Allah. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga akan menghapus apa? Dosa. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan lillahi ta'ala ini akan menghapus banyak dosa yang kita kerjakan. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wasiat yang ketiga yang terkandung dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Ini poin yang ketiga, dan ini dalam rangka yang kedua tadi, ini adalah menjalin hubungan baik dengan apa? Dengan masyarakat, dengan sesama makhluk. Ini belum waktunya, ya? Sudah. Ini betul ini. Bahkan kemarin salah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ada faedah. Insyaallah poin yang wasiat yang ketiga atau masalah yang kedua yang terkait dengan hubungan, menjalin hubungan baik dengan makhluk, ini akan lebih kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.